warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel, apa kabar? Semoga pemirsa dan saudaraku semuanya, temanku semuanya tetap sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Amin. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, siang ini saya mendatangkan tamu pemirsa yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Yang jelas di sini saya ingin berbagi pengalaman, juga saya ingin mencoba pemirsa, keahlian beliau, karena beliau itu ahlinya di gurah, juga ahlinya di bekam, dan saya ingin mencobanya seperti apa nanti cara mengerjakannya dan cara beliau bekerja, dan saya ingin merasakan seperti apa, karena ini rasanya badan pegel-pegel, juga rasanya pusing-pusing, nggak enak. Saya ingin mencoba apa sih penyebabnya, dan saya ingin bertanya-tanya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, ingin mengenalkan kepada beliau. Pak Made, ini tolong perkenalkan dengan pemirsa, para penonton saya yang ada di Waras Channel ya, yang sudah menonton ya, mungkin sudah menonton kegiatan kita ini. Monggo perkenalkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur wonten ing Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmatan taufik daya suwinaya. Inaku nikmat arupi Islam, iman, kesehatan, utuhi umur panjang, sehingga wonten ing saat siang menika kula saged silaturahmi ke tempat Bapak Suwadi wonten ing dusun Rendeng. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Kang Mati. Nama saya yaitu Andak, Bantul, Yogyakarta. Saya kesini diundang Bapak Suwadi, yaitu pertama Bapak Suwadi mempunyai keluhan sepertinya pusing, agak pegel-pegel dan sebagainya. Dan ini di sini saya perkenalkan yaitu tentang pengobatan ala Nabi, yaitu pengobatan cantruk, bekam, atau al-hijamah secara bahasa Arabnya. Dan ini insya Allah pengobatan ini sebetulnya pengobatan yang sangat luar biasa, karena ada sunnah Rasulnya. Jadi insya Allah dengan pengobatan sunnah Rasul ini pengobatan yang sangat efektif dan insya Allah bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah, karena insya Allah pendidikan Rasulullah itu hak, tapi benar. Saya sering sekali ini sudah membuktikan bahwa pengobatan al-hijamah, bekam atau cantruk ini sangat luar biasa. Maka dari itu saya perkenalkan kepada saudara-saudara khususnya di Bantul, di Jogja ini, marilah kita niatkan pengobatan dengan ibadah, karena pengobatan al-hijamah atau bekam atau cantruk ini pengobatan sebelum ada medis. Dulunya itu pengobatan itu hanya ada 3 macam. Pertama kali yaitu penyakit sebelum ada medis itu cuma ada tiga macam untuk mengatasi atau penyembuhan seperti orang-orang dulu itu penyakit kebanyakan itu penyakit bubul, penyakit udun, atau penyakit koreng. Nanti ini insya Allah dengan pengobatan itu, kalau yang namanya sakitan itu cuma dikeluarkan toksit atau racun yang berupa darah kotor, atau di bekam, atau di cantruk, atau di al-hijamah.
Itu yang pertama. Yang kedua kali kai. Kai itu bahasa Arab. Tadi itu dulu itu kalau pengobatan itu kalau orang-orang yang sakit seperti koreng itu cuma dibakarkan besi kemudian dituskan. Tapi sekarang dilarang oleh Nabi karena itu bisa menimbulkan belang atau menimbulkan infeksi. Yang masih diteruskan yaitu pengobatan ahli jama bekam atau cambuk itu. Nah ini perlu dimengerti apa yaitu yang namanya darah kotor. Ternyata darah kotor itu efek dari pola makan sehari-hari yang kita makan, terutama makanan-makanan yang sifatnya mengandung pengawet warna dan mengandung kimia. Padahal kita tidak bisa untuk meninggalkan semua itu. Maka dari itu untuk sedia payung sebelum hujan kita berusaha pengobatan dari sunnah Rasul yaitu dengan al-ijamah bekam atau cambuk. Itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih efektif daripada pengobatan terapi-terapi selainnya. Karena ini betul-betul bisa dibuktikan, bisa dilihatkan darah kotor yang sudah akan saya ambil nanti. Mas itu yang ini yang pokok aku kan gini, saya kan mau mencoba bekam ya seperti apa itu saya pengen tahu ini alatnya apa saja sih yang digunakan Pak Mardi ini. Mungkin pemirsa ada yang pengen tahu nih alatnya digunakan ini apa namanya. Kalau alatnya bekam ini sekarang sudah steril. Ini alat dari Cina. Ini apa namanya dari Cina. Ini gelas-gelas semika. Oh, kayak pop jadi ya. ini anti gores dan anti pecah. Oh, ini, iya. Ini kalau misalnya bukan mika ini sudah hancur. Oh, ini, iya. kalau beling hancur. Jadi ini anti gores karena ini dibikin tebal terus anti pecah. Jadi ini alhamdulillah alat ini usianya sudah sekitar 17 tahun di tempat saya. Nanti dari 2005 sampai sekarang. Nah ini Tunjukkan ke pemirsa nih biar tahu. Ditunjuk pemirsa Pak Mardi nih, apa nih alatnya? Jadi ini alat sudah usianya sekitar 17 tahun, mulai dari 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah ini benar-benar alat yang asli. Nanti nggak cuma plastik, ini dari gelas dari mika. Terus yang lainnya Pak Mardi, alatnya? Nah, ini pakai lancet. Kayak pulpen itu apa ya? Lancet ini namanya lancet. Lancet ini untuk memasukkan jarum. Jadi ini steril. Satu orang harus menggunakan satu jarum. Oh, jadi nggak boleh ini? Nggak boleh untuk pakai berulang-ulang? Nggak boleh. Oh, ini steril. Satu kali pakai. Berarti harus steril. Ini juga segelan ya. Ini. Oh iya. Ini bagus ini. Makanya tidak sembarang bekam. Ini kalau bekam. Jadi nggak boleh digunakan untuk beberapa orang ya, Pak boleh. Ya? Khusus steril. Satu jarum satu ya? Iya, jarum. Berarti nggak boleh sembarang bekam. Terus apa lagi Pak Mardi alatnya? Mungkin obat untuk itu? Kalau obat. Ini apa ini? Ini untuk apa ini yang ini? Nah, ini kayak minyak wangi itu. Cuman alkohol saja ini. Oke. Untuk bersih ya? Sama tapas ya? Kalau misalnya masalah obat-obat, saya juga bersedia. Ini mungkin seperti apa? Yang untuk obat gula ini yang untuk mengobati gula ini sebenarnya. Terus obat-obatan ini juga ada. Ini herbal, sebenarnya herbal nanti bisa ini. Oke Pak Mardi, saya langsung mau coba saja. Oh ya. Bekamnya seperti apa nanti saya ingin mencoba biar penonton juga nanti bisa merasakan ya. Bisa ini pemirsa, saya mau langsung mencoba seperti apa karena saya selama ini rasanya ini pusing-pusing juga kaku juga hawanya ngantuk misalnya. Hawanya ngantuk. Berarti mencetok. Saya menghadap sana ya. Oh. Ya, saya menghadap mati. Ya. Saya menghadap ke barat. Ya. Jangan untuk kamera ya. Sini. Terus dilepas dulu kaosnya, lepas dulu. Oke. Ini saya lepas lepas ini pemirsa, saya lepas kaos. Ya. Ini sebetulnya banyak titik-titik yang tertentu. Sepertinya ini pusat darah kotor kan di sini. Ya. Di punggung sini pusat darah kotor seperti.
Terus di sini ada istilahnya titik jantung, titik paru-paru, titik ginjal, juga ini titik lambung atau boyok. Nah, ini bisa diatasi dengan bekam atau alzheimer cantuk. Nah ini saya sudah akan mulai dari istilahnya baru mengumpulkan darah kotor dengan di kop ini berfungsi untuk mengumpulkan darah kotor masuk di area gelas-gelas ini kayak rasanya kayak diremet ya Pak Mati ya. Iya kan ditarik Kayak ditarik ya, kencang banget. Nah ini bisa untuk mengatasi pegel-pegel disebabkan ada darah yang menyumbat. Mungkin karena apa? Pak Mati mungkin darahnya kental ya. Iya, Karena pernah ganti tuh Pak Mati nggak pernah apa namanya itu loh. Nggak pernah diambil darahnya tuh. apalagi sudah seusia Pak Zuhadi dari 50-an. Nah, ini pasti diibaratkan orang yang masak nasi, ini ada inteknya. Jadi darah kotor ini kasarannya seperti orang masak nasi itu intek. Bisa mengerak ya berarti ya. Sama Pak. Kalau kita ibaratkan sungai itu ada sanggaranya, nah ini sanggaranya akan saya ambil Sama sampahnya. saya ambil Nggak pernah tuh donor darah tuh Pak Mati. Mungkin kalau donor darah mungkin ini ya, mungkin ada penyegaran ya, ya, penyegaran darah yang baru ya. ya. Nah ini sebetulnya darah kotor ini efek dari pola makan sehari-hari yang kita makan yang sifatnya mengandung lemak kimia pengawet warna yang sangat sulit sekali untuk kita tinggalkan. Dan darah ini usianya cuma 120 hari. Kalau sudah 120 hari itu ada inteknya. Ngeri ya. Inteknya. Ngeri. Nah itu inteknya yang namanya darah kotor itu nanti bisa menjadi penyumbat aliran darah ke seluruh tubuh. Nanti kalau sudah banyak penyumbatnya ini bisa ada yang bilang stroke, Ya. ada yang bilang gejala stroke, ada yang Ya. bilang pokoknya macam-macam lah. Nah, untuk mengatasinya ini nanti akan saya ambil darah ini. Setelah nanti diambil, nanti pemirsa bisa membuktikan, nanti bisa langsung melihat langsung. Ini nanti hikmahnya subhanallah luar biasa. Ibarat kali anu sangrai dulapi, ibaratnya wong sing jalannya wong apa nggih? Ini wong sing kali sing reget diresiki sangrai ini. Nah ini hikmahnya makanya terus peredaran darah lancar. Setelah peredaran darah lancar, ini nanti hikmahnya bisa meringankan kerjanya jantung, paru-paru, ginjalnya sehat juga. Berarti saya lancar Pak. Karena apa? Darah ini nggak lepas dari diproses lewat jantung, paru-paru, ginjal. Makanya ada yang merasa lemas jantung, ada yang merasa sesak napas. Itu sebetulnya ini bekerjanya itu selalu berat karena ada darah kotor yang menyumbat. Nanti bisa dibuktikan darah ini seperti jelly. Nah ini sudah saya mau mulai, saya perkirakan kurang lebih 3-5 menit sudah berkumpul darah kotor, cuman ini akan saya lubangi pakai jarum. Tapi jangan bagi-bagi orang yang takut jarum, jangan takut karena ini sebenarnya kulit ini ada berlapis-lapis 3 ini. Itu dokter ini ada berlapis, jadi enggak. Jadi cuma ya? Untuk menjarum yang lapisan yang pertama, jadi nggak sampai daging. Kalau orang langsung teh atau diperiksa diambil darahnya itu nggak sampai daging, makanya sakit. Tapi ini nggak sakit. Bisa saya buktikan ya ini walaupun sampai 13 sampai 15
jarum tapi nggak terasa satu. Rasanya kayak digigit semut. Nah, ini sama sekali enggak. Ini sebelum saya ini ya sedotan kedua. Ini nanti akan keluar darah dan keluar ini gas kotor. Ini sepertinya sudah berubah warna. Gelas-gelas yang tadinya jernih sekarang menjadi keruh seperti banyak ini embun-embun atau seperti gas-gas yang keluar. Nah ini jadi ada dua, satu embun-embun atau gas ini yang keluar berwarna putih ini seperti kalau orang merokok. Jadi terus yang kedua ini berupa darah kotor. Ini insya Allah bisa, alat ini bisa khusus darah yang kotor dan yang keluar bisa. Gimana Pak Juwadi? Seperti rasanya berat ya? Berat, tapi enggak. Ini berkisar 3 sampai 5 menit. Ya. Hawanya itu Pak, hawanya itu ngantuk mau tidur saja, terus malas bergerak, malas kemana-mana, ya pokoknya cuma tidur pokoknya. Apalagi nanti kalau sudah selesai ini tidurnya bisa nyenyak. Kaku-kaku lehernya, kepala juga sering pusing. Karena terus peredaran darah lancar, terus yang merasa pegel-pegel hilang, yang merasa capek-capek hilang, lagi pusing-pusing. Wah ini yang bagian kanan sangat banyak sekali keluarnya. Lama tidak dibersihkan, Kecapean kerja. ini yang kanan sangat banyak sekali. Monggo ya bagi pemirsa ya, teman-teman para channel ya, sahabatku, temanku semua yang ingin mencoba ya bekam atau gurah seperti sekarang ini yang saya lakukan ya, silakan bisa menghubungi Pak Marti. Ini saya mencoba karena badan saya rasanya nggak enak pemirsa. Kalau ada yang menghubungi nanti gimana Pak Marti ini? Apa langsung ke rumah atau gimana? Apa lewat WA atau lewat apa itu? Bisa lewat WA juga bisa lewat SMS bisa, WA bisa. Coba tak baca dulu. Ini pemirsa ini kalau yang ingin mencoba ya, yang ingin bekam atau gurah, ini alamatnya di pemirsa. Ini di Pandak RT 01 Wijirjo, misal Pandak Bantul, Yogyakarta. WA-nya ada di 0822 3989 4021. Yang mau SMS juga bisa pemirsa, 085 9 7438 6643. Nah, saya ulangi lagi pemirsa ya, yang ingin mencoba atau ingin gurah ya silakan. Ini alamatnya Pandak RT 01 Wijirjo, Pandak Bantul, Yogyakarta. WA 0822 3989 4021. Bagi yang mau SMS 0859 7438 6643. Ya monggo silakan mencoba ya, bisa dihubungi ini dengan Pak Marti. Kebetulan saya udah lama pengen gurah ya, karena saya sudah pengen gurah sama pengen bekam, tapi yang saya coba nih bekam dulu ya, besok saya gurah karena kondisi badan saya nggak enak, saya mencoba gurah ya. Mungkin pemirsa ingin mencoba ya silakan. Ini saya tidak promosi, tapi memberi kabar baik ya, memberi tahu, bagi-bagi informasi untuk kesehatan ya. Silakan yang minat ya,
hubungi Pak Marti. Ini saya langsung mencoba biasa ya, biar bisa tahu. Ini rasanya lebih enak biasa sekarang aja nih. Ini waktu diambil darahnya ya, waktu disedot darahnya ini udah rasanya udah beda. Rasanya sudah agak enteng nih, biasa badannya tidak berat. Ini baru disedot, saya belum ngerti semuanya. Rasanya leher ini bukan Pak Marti. Yang leher itu loh. Nanti di leher satu lagi ya nanti kalau ini sudah diambil ya. Pemirsa, ini sudah kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ini pemirsa sudah melihat sendiri bahwa di darah kotor di antara 7 titik ini ada bermacam-macam, ada yang banyak dan yang sedikit. Tapi ini kebanyakan yang paling banyak di bagian pusat darah kotor. Nah ini di punggung, ini pusat darah kotor. Yang kedua ini kan ini yang sering untuk beraktivitas, jadi mungkin capean, nah ini darahnya sebelah kanan ya Pak Marti ya. Itu banyak sekali. Juga di boyok ini yang biasa yang juga keluar. Nah ini sudah saya ambil dan bisa dibuktikan, melihat sendiri ini darah kotor yang sangat banyak bakteri yang mengerikan. Karena ini pernah darah kotor ini untuk berdebat apakah darah kotor itu benar-benar banyak kuman yang mengerikan. Ternyata ada yang tidak berdarah. Nah untuk meyakinkan ini terus di lab dibawa ke laborat Ya, ngeri ya. Saya nonton sendiri ngeri betul. Saya untuk melihat secara langsung saja saya ngeri. Takut saya. Itu darah saya sendiri, saya takut. Karena benar-benar rupanya, warnanya ngeri pokoknya. hitam Hitam ya, hitam benar-benar hitam gurita kali ya. Dan langsung menjadi jari ya, ini. Karena ini benar-benar Ini yang saya bilang wah, masalah. pusat darah kotor ini ya. Ini lalu bekas sekali lalu. pantesan rasanya Ini seperti jelly. ya. Ini kalau nggak dibuang-buangkan ini di masa tua sangat berbahaya karena ini nanti menyumbangnya lebih banyak, itu bisa stroke. Ini suatu wah ngeri kali banyak kali. Ya Allah. Dan nanti Itu insya Allah nanti Pak Marti ya, nanti kalau apa namanya nanti panggil lagi gitu aja. Nanti kalau saya butuh panggil lagi. iya. Iya namanya darah kotor ini semua orang punya, mulai dari SMP ini sudah banyak darah kotor karena pola makannya karena ini. Kalau makan yang macam-macam, jangan lemak-lemak ya. Kalau makan daging makanan yang siap saji, dan siapa sih yang berapa ya? senang itu di restoran, Iya. sangat sekali. Saya sering makan itu malah juga sering makan sate itu, sate rongseng, kikil itu, mungkin itu ya. Nah, bikin apa namanya, bikin rasanya nggak enak, katanya itu, loyo itu. Dan ini Pak Subarti kalau bisa merasakan ini sudah langsung enteng ya. Ini dan agak enteng pemirsa. Ini serius ya, jujur ini saya rasakan entengnya. Karena perjalanan terus lancar. Lancar. Terus meringankan kerjanya sampai pada ginjal. Untuk ini Pak Marti, untuk Bekam ini sebaiknya berapa hari sekali Pak Marti? Waktunya jangkanya Pak Marti? Ya ini kalau untuk terapi orang Banyak. yang sakit seperti stroke, darah tinggi, asam urat, penyakit-penyakit yang kronis itu bisa 1 minggu sekali diambil selama 1 bulan. Nanti terus berangsur sampai 2
2 minggu sekali, 3 minggu sekali nanti, terus sampai 1 bulan sekali itu untuk menjaga stamina. Kalau kita sudah Rasul ini dulu para sahabat kalau bekam itu 3 minggu sekali, mundurnya 1 bulan. Lebih sering, lebih bagus Pak Mati ya, lebih seringnya ya, karena seminggu sekali ya. Ya seminggu sekali kalau sudah ini ya. Ya. Oh, selama darah masih banyak yang kotor itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Ya. Soalnya pengalaman yang Ya. pasien-pasien itu ada yang sampai ada sampai sekarang itu kurang lebih 9 tahun pasien Luar saya biasa. itu dulu penyakitnya dulu kalau numpak motor atau numpak sepeda itu langsung Nanti sampai leher Pak Mati ya. ya bisa ya. Sampai bisa. Tapi ya alhamdulillah dia menemukan bekam, penyakitnya bisa sembuh, bisa bekerja. Pak Mati ini saya mau tanya nih kalau boleh. Ini Pak Mati pernah apa namanya dengan cara bekam ini pernah menyembuhkan berapa orang yang mati seperti ini yang sudah pernah terkena penyakit mati? Ya mulai dari Penyakit apa saja itu? mulai dari 2005 sampai sekarang sangat banyak pengalaman yang seharusnya pasien itu harus opnam, tapi ternyata setelah saya bekam, saya ambil darah kotor 1 titik sampai 4 titik itu bisa tidur, terus alhamdulillah dengan izin Allah bisa sembuh. Luar biasa berarti Dan juga pernah itu ada orang yang sudah di luar oleh biasa. dokter Ya. ini sudah di rumah sakit 1 minggu, sudah katanya stroke tadi, terus bawa pulang ternyata masih belum bisa jalan. Alhamdulillah ada yang menghubungi saya bekam, dan juga saya sarankan pakai herbal saja karena tidak usah pakai obat kimia itu tempo kurang lebih 3 mingguan sampai 1 bulan bisa jalan lagi. Luar biasa, lagi sakit nanti nih, gitu banget. Nah, ini banyak toksit tandanya toksit. Tapi ya seperti kayak diremas ya Allah. Nah, ini kan tumpuan penyakit ini, seperti banyak pikiran, banyak kerjaan itu biasanya rasanya di apa namanya leher kanan kiri juga leher kiri. Rasanya luar biasa nih, sepertinya kayak diremas pakai ini banget ini. Apalagi orang-orang yang hipertensi, Ya. orang-orang yang hipertensi pasti lah di sini sakitnya Luar biasa. leher. Tapi insya Allah semua bisa diatasi dengan bekam, karena Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, dan nanti kalau disesuaikan dengan sunnah Rasul ini akan menjadi kesembuhan insya Allah. Amin amin. Ini Pak Mardi ini apa namanya keliling di mana saja Pak Mardi? Selama ini kelilingnya paling jauh Pak itu sampai kemana Pak Mardi? Ya, mulai dari 2005 sampai Ya. sekarang ini saya sudah dipanggil sampai Semarang itu 3 kali, Luar juga biasa. di Wonogiri 1 kali, di Luar Gunung biasa. Kidul. Gunung Kidul itu banyak. Luar biasa. Tapi Gunung Kidul Pak Mardi. Ya, di Gunung Kidul. Luar biasa. Mulai dari Ngawen sampai Semen sampai Bingo itu Luar biasa. Saya- Tidak bingung Pak Mardi sana? Alhamdulillah tidak. Luar biasa. Ini kalau saya ke sana bingung Pak Mardi, nggak sampai ini. Ini insya Allah ya mau ke sana lagi kapan-kapan. Iya. Sudah punya rencana Luar biasa. mau silaturahmi sama ngecek pasien-pasien. Ini seperti ini belajar butuh berapa tahun Pak Mardi? Wah, belajar ini cuma cepat. Hmm. Saya ini mengikuti Ah. seminar ini cuma 3 hari 3 malam. Luar biasa. Tapi ini khusus dokter yang khusus. Jadi ini dokter yang mengkursus Pak Mardi ya? Ya, sampai saya dapat sertifikat juga. Berarti ini sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Luar biasa. Berarti sudah benar. Makanya saya bilang tidak sembarang bekam. Sembarang bekam, ya, ya. Kan banyak nih di Ya, ya, ya. pasar. Sembarangan ya. Karena ini sangat berisiko ya Pak Mardi ya. Risiko. Takutnya- Apalagi nanti sampai Ya. jarum ini dipakai Nah itu Pak Mardi. Takutnya jauhnya Ya. tuh Ya. ada yang kena penyakit Pak Mardi berbahaya. Ya. Ada yang kena virus, ada yang kena penyakit itu apa ya Pak Mardi kan bahaya. Ini harus ada. Benar-benar ini ya steril ya. Sudah ini. Alhamdulillah Pak Mardi bagus.
sudah melalang buana mati ya. Jadi aneh banget itu, panas sekali. Terus endingnya. Ini banyak sekali misalnya ini yang luar kata-kata tadi, yang luar banyak sekali. Ini kumpulan-kumpulan titik darah kotor yang sifatnya kalau kita selalu kurang tidur, kecapean, kurang istirahat, biasanya ini langsung darah naik ke ini. kalau nggak sedot dibuang ini ada risikonya nanti bisa dia merasakan vertigo atau apa itu pusing. Soalnya banyak ini pemati orang yang sakit itu banyak pusing-pusing nggak mati, banyak. Jadi pemirsa ini Banyak sekali. kalau Anda mempunyai gangguan vertigo, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat, cukup diambil darah kotornya dan nyumbat ini. Insya Allah dengan Allah langsung dia sembuh. Kalau cuma vertigo, migrain, nggak sampai hipertensi, ini cuma satu kali sudah sembuh. Tapi kalau sampai hipertensi ini terpaksa saya sedot sampai batuk ya Pak. Jadi ini Kening ya, dari batuk atau kalau sudah yang parah sekali bisa dari embun. Kali, tapi kalau belum parah cuma seperti Pak Suhardi ini cuma pusing-pusing ini cuma dari ini leher kanan kiri dan belakang ini sudah sembuh.